Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa kedua berdasarkan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Yesus melakukan mukjizat pada pesta perkawinan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang gadis desa yang selama 7 tahun berdoa novena kepada Santo Yosef supaya diberikan seorang teman hidup. 7 tahun berlalu dan dia belum juga menemukan jodoh. Karena itu dia mulai kurang sabar dan bahkan agak putus asa. Pada suatu hari setelah pulang dari gereja, dia kembali berlutut di depan patung Santo Yosef dan berdoa untuk intensi yang sama. Namun setelah itu perasaan jengkelnya muncul kembali. Bagaimana mungkin sudah bertahun-tahun saya buat novena kepada Santo Yosef dan kelihatannya dia tidak pernah mau mendengarkan saya, tanyanya dalam hati. Ia pun mulai marah dan tanpa berpikir panjang dia mengangkat patung itu dan membantingnya ke lantai sehingga patung itu pun patah dan pecah. Kemudian dia memungut pecahan-pecahan patung itu dan membuangnya keluar jendela. Tidak lama kemudian, seorang anak muda lewat di luar rumah itu. Dia memperhatikan pecahan-pecahan patung yang patah itu. Dia berusaha mengumpulkan serpihan-serpihan patung itu dan memperbaikinya dan membuatnya menjadi utuh kembali. Dia pun minta bantuan orang di dalam rumah. Dia mengetuk pintu rumah itu dan mencari bantuan. Gadis yang ada di dalam rumah itu membuka pintu dan meminta maaf karena dia telah membuat patung itu pecah. Sejak saat itu, keduanya mulai berkenalan. Mulanya biasa-biasa saja, tetapi kemudian lama-lama keduanya jatuh cinta. 6 bulan kemudian terdengar kabar bahwa keduanya memutuskan untuk menikah. Ternyata novena gadis itu terjawab juga. Akhirnya perkawinan mereka dirayakan secara sederhana dengan dihadiri oleh keluarga besar, masing-masing mempelai, dan sahabat serta kenalan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bercerita tentang sebuah pesta perkawinan lainnya, yakni pesta perkawinan di Kana, di mana Maria, Yesus, dan murid-murid Yesus hadir juga pada pesta perkawinan itu. Mungkin memang yang merayakan pesta perkawinan itu adalah sanak keluarga Maria. Hal yang menarik dari seluruh peristiwa itu adalah bahwa Yesus melakukan mukjizat pertama guna menunjukkan diri sebagai Allah, pada pesta perkawinan sipil, yakni pesta perkawinan, dan bukannya di Knisah Yerusalem atau di sinagoga-sinagoga tempat dia mengajar. Dengan cara seperti itu, Yesus mau menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan itu adalah sangat penting untuk kehidupan gereja dan masyarakat. Yesus menilai tinggi perkawinan, sehingga di kemudian hari gereja mengangkatnya menjadi sakramen atau tanda kehadiran Allah. Namun, sebagaimana kita tahu, dewasa ini kehidupan keluarga mengalami tekanan yang luar biasa akibat kehidupan modern. Ada ketegangan, ada konflik, ada saling curiga, tidak terbuka, ketidakpuasan terhadap satu sama lain, stres berkepanjangan, kekeringan dalam relasi, pisah ranjang, dan bahkan perceraian. Dalam situasi seperti ini, kita mesti kembali kepada komitmen awal kita untuk mencintai satu sama lain di dalam untung dan malang.
Guna memperkaya hidup perkawinan itu, para ahli perkawinan memberikan tips-tips berikut ini. Pertama, tidak boleh marah pada waktu yang sama. Kalau istri yang marah, suami jangan dulu. Kedua, tidak boleh berteriak kecuali kalau rumah terbakar. Ketiga, jika Anda melakukan kritik, lakukanlah itu dengan penuh kasih sayang. Mulailah kritik Anda dengan kata-kata "saya merasa". Boleh jadi perasaan saya salah, tetapi saya tidak akan memojokkan teman hidup. Keempat, jangan mengungkit kesalahan pada masa lampau. Masa lampau itu sudah mati. Kita tidak bisa menghidupinya kembali. Yang kita bisa buat adalah mengambil makna dari apa yang sudah terjadi pada masa lampau itu. Kelima, paling kurang 1 kali 1 hari katakan sesuatu yang baik tentang pasangan Anda. Keenam, jangan pergi tidur dalam keadaan marah. Atau dalam kata-kata Santo Paulus, padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Ketujuh, jika Anda harus memenangkan argumen, biarkanlah pasangan Anda yang memenangkannya. Orang akan selalu dikenang bukan karena kesombongan atau keangkuhannya, melainkan karena kerendahan hati. Kedelapan, jika Anda berbuat salah, bersedialah mengakuinya dan meminta maaf. Ada pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. 9. Anda boleh melupakan dunia, tetapi tidak boleh melupakan pasangan Anda. Dan terakhir, pertengkaran selalu terjadi di antara 2 orang. Tetapi orang yang omong banyak dalam pertengkaran itu kemungkinan yang paling bersalah. Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan dalam hidup perkawinan harus diusahakan dan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Perkawinan dan hidup berkeluarga adalah satu proyek bersama, dan keberhasilan dari proyek itu sangat bergantung kepada pengorbanan dari masing-masing pihak supaya dia berhasil. Dengan bantuan Tuhan, kita sanggup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.